membawa Madrid juara Supercopa, Ancelotti masih merasa lapar. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti mengaku bahagia timnya bisa menjuarai Supercopa 2021-2022 setelah berhasil mengalahkan Atletico Bilbao dengan skor akhir 2-0. Setelah ini ia optimis El Real akan menyabet gelar lain di musim yang sama. Ini merupakan trofi pertama Ancelotti sejak terakhir kali membawa klubnya juara pada tahun 2017 yang lalu. Saat itu Super Cup 2017 merupakan prestasi pamungkas Don Carlo ketika masih menangani Bayern Munchen. Baru jadi pemain Roma 5 hari, pemain Portugal dapat hadiah penalti. Sergio Oliveira merupakan pemain anyar yang didatangkan Jose Mourinho dari FC Porto pada tanggal 12 Januari kemarin. Setelah Jose Mourinho mengeluhkan ada masalah psikologis minder yang diderita para pemain Giallorossi. Pada laga pertamanya Senin dini hari, Oliveira membuat dirinya terkenal ke seluruh dunia dengan cara mencetakkan gol dari titik penalti. Pemain berusia 29 tahun yang mengoleksi 13 gol sepanjang musim yang lalu di Liga Portugal itu berhasil mengecoh kiper Alessio Cragno dan mengubah papan skor menjadi 1-0 untuk kemenangan AS Roma. Dengan kemenangan ini Giallorossi naik sedikit di klasemen Serie A Italia. Mereka menyalip rekan sekutannya yakni Lazio yang memiliki poin yang sama yakni 35. Namun AS Roma masih memiliki keunggulan selisih gol. Hari bahagia Minamino ulang tahun bikin gol dan juga Liverpool menang. Kemenangan Liverpool atas Brentford 3-0 menandai hari ulang tahun Takumi Minamino. Lebih manis lagi, Minamino turut menyumbangkan 1 gol pada laga tersebut. Gelandang internasional Jepang itu tepat berusia 27 tahun saat Liverpool menjamu Brentford di Anfield Stadium. Minamino baru saja masuk di menit ke-74 untuk menggantikan Alex Oxlade-Chamberlain yang mencetakkan gol kedua Liverpool. Minamino hanya butuh waktu 3 menit untuk membuat dampak bagi si merah. Pemain yang didatangkan dari RB Salzburg tersebut mengukir namanya di papan skor setelah memaksa lini pertahanan Brentford membuat kesalahan. Golnya ke gawang Brentford itu adalah gol kedua Takumi Minamino dalam 7 penampilan di ajang Liga Inggris. Ini berarti Minamino sudah mengemaskan 6 gol untuk Liverpool di seluruh kompetisi musim ini. Back timnya pertumbangan karena cedera. Pelatih AC Milan tak akan beli pemain yang baru. Pelatih AC Milan Stefano Pioli menunjukkan ketenangan meski timnya mengalami krisis di area pertahanan, tepatnya pertahanan di sektor bek tengah. Nama Simon Kjaer akan absen hingga penghujung musim ini. Selain itu, Alessio Romagnoli masih mengalami cedera dan terbaru Fikayo Tomori harus menjalani operasi lutut. Kami tidak ingin mendatangkan seseorang demi hal itu, tetapi kami mencari pemain yang dapat meningkatkan skuad. Pierre Lulu dan juga Matteo Gabbia membuktikan diri mereka siap untuk pertandingan penting bagi AC Milan, kata Pioli dikutip dari Football Italia. Lagi pula menurutnya Tomori hanya absen 3 hingga 4 pertandingan ke depan. Jika semua kembali sembuh maka bakal ada penumpukan di sektor bek tengah. Juventus bersedia lepas Arthur ke Arsenal dengan satu syarat. Juventus merespon ketertarikan Arsenal terhadap Arthur Melo. Kebetulan Arthur bukan menjadi pilihan utama di lini tengah milik Juventus. Tetapi menurut Sky Sport Italia, Juventus akan mengirim Arthur ke Arsenal jika mereka berhasil mendapatkan Thomas Partey dari Arsenal. Jelas permintaan Senyum Tua bakal sulit dipenuhi oleh wakil Inggris tersebut. Pasalnya Thomas Partey sendiri mulai menunjukkan taringnya di Emirates Stadium. Kini yang bersangkutan telah mencapai level kebugaran yang optimal. Terbukti mantan pemain dari Atletico Madrid tersebut sudah mentas 16 pertandingan di ajang Liga Inggris. Pelatih Arsenal yakni Mikel Arteta ingin menambah dalam skuadnya, terutama di posisi lini tengah. Artinya pertukaran Arthur dengan Partey tidak akan mungkin terjadi. Mane dan Firmino bisa tinggalkan Liverpool pada akhir musim. Masa depan dua penyerang Liverpool yakni Sadio Mane dan juga Roberto Firmino terus menjadi pertanyaan. Kabarnya persoalan kedua pemain tersebut bisa saja mengikuti jejak dari Mohamed Salah yang terus menemui jalan buntu soal kesepakatan perpanjangan kontrak. Mane dan Firmino berada di ambang berakhir kontrak mereka bersama Anfield Gang pada musim panas 2023 mendatang.
Sebagian besar fokus soal pembaruan kontrak tertuju pada Mohamed Salah yang diklaim menolak untuk menurunkan bayaran upah yang diajukan oleh manajemen Liverpool. Selain Mohamed Salah yang sandar dirumorkan bakal pergi dari Anfield Stadium, situasi yang sama juga terjadi pada Mane dan juga Roberto Firmino. Trisula tersebut bisa saja angkat koper dari pelabuhan pada akhir kampanye 2021-2022. Nasib dibela di Juventus tak menentu, Manchester United kini siaga satu. Juventus sebenarnya sudah menggelar negosiasi kontrak baru dengan Paulo Dybala. Bahkan kedua belah pihak disebut sudah mencapai kata sepakat. Namun kabar yang dilansir dari Talksport, kini Juventus dikabarkan mengubah isi kontrak yang telah disepakati dengan Paulo Dybala. Hal ini pun membuat Paulo Dybala merasa kesal, dan sekarang sang pemain berusia 28 tahun itu siap untuk mendengarkan tawaran dari klub yang lain. Laporan itu kemudian menyebutkan bahwa situasi ini telah menarik perhatian raksasa Liga Inggris yakni Manchester United. Mereka disebut dalam posisi siaga dan terus memantau situasi dari Paulo Dybala di Juventus. Namun tak diketahui kapan Manchester United akan segera merekrutnya, entah di musim dingin ini atau musim panas 2022 mendatang. Manchester United pasang bandrol 293 miliar untuk Phil Jones. Raksasa Liga Inggris Manchester United disebut telah menetapkan bandrol alias harga untuk harga jual bagi Phil Jones yang kabarnya tengah didekati oleh beberapa klub besar Eropa. Dua klub Liga Inggris yakni Newcastle United dan juga Burnley kabarnya tertarik untuk meminang Phil Jones jika bek berusia 29 tahun itu akhirnya memutuskan untuk hengkang dari Manchester United. Phil Jones memang diyakini tengah mempertimbangkan dengan matang rencana untuk meninggalkan United guna mencari kesempatan bermain secara reguler, dan itu merupakan sesuatu yang tak ia dapatkan sewaktu di tim setan merah saat ini. Kini yang dilansir dari Daily Star, Manchester United sepertinya bersedia untuk melepas Phil Jones saat ini. Manchester United diklaim memasang bandrol hingga 15 juta pound sterling atau setara dengan kurang lebih 293 miliar rupiah. Resmi Rafael Benitez dipecat oleh Everton. Nasib sial dialami oleh Rafael Benitez yang baru 6 bulan menangani Everton. Mantan nakoda dari Valencia, Liverpool dan Real Madrid itu harus lengser dari posisinya sebagai pelatih Everton. Kepastian itu didapatkan Benitez seusai tim asal kota Liverpool itu takluk dengan skor 1-2 dari Norwich City. Kekalahan tersebut membenamkan posisi Everton ke posisi 16 klasemen sementara dengan koleksi 19 poin dengan rincian 10 kali kalah, 4 hasil imbang dan juga 5 kemenangan. Torehan poin tim berjuluk The Toffees tersebut bahkan kini tinggal terpaut 6 angka kaki dari Norwich City yang kini menghuni jurang degradasi. Rafael Benitez tercatat hanya 6 bulan menghuni Goodison Park setelah menggantikan Carlo Ancelotti. Dikabarkan pengganti Benitez di Everton nanti ia adalah manajer dari Derby County yakni Wayne Rooney. Cari penyerang yang baru, Barcelona kini bidik Roberto Firmino. Nama Roberto Firmino cukup jarang menjadi bahan gosip di media Eropa. Namun kini namanya disebut-sebut media asal Spanyol yakni El Nacional. Media itu mengklaim bahwa penampilan Roberto Firmino telah menarik perhatian dari Barcelona. Kebetulan kontraknya di Anfield Stadium akan berakhir pada 18 bulan lagi. Barcelona pun disebut siap untuk melakukan penawaran untuk Firmino pada musim panas 2022 nanti. Mereka disebut siap untuk membuka penawaran sebesar 20 juta euro. Laporan itu juga menyebutkan bahwa Barcelona mengincar Firmino karena mereka kini sedang mencari penyerang tengah yang baru. Sebab Barcelona kini belum menemukan pengganti yang pas bagi Sergio Aguero. 8 kemenangan beruntun Inter di Serie A kini terhenti. Rentetan gol Inter Milan yang berjalan selama setahun terakhir akhirnya terhenti juga. Alhasil La Beniamata gagal menyamai rekor Juventus di ajang Serie A Italia. Inter berupaya melanjutkan tren positifnya saat menghadapi Atalanta. Sayang hingga laga berakhir skor 0-0 bertahan yang kini menggagalkan misi Inter Milan untuk menjauhkan jarak di puncak klasemen Serie A Italia. Saat ini Inter Milan punya 50 poin dari total 21 laga, cuma unggul 2 poin dari AC Milan yang berpeluang untuk menyalipnya andai mengalahkan Spezia pada Selasa dini hari.
Kegagalan Inter Milan mencetakkan gol di laga ini juga menyetop rangkaian 39 pertandingan beruntun mereka sejak terakhir kali tidak menjebol gawang lawan di Serie A Italia, yakni pada saat melawan Udinese pada Januari tahun yang lalu. Alhasil Inter Milan gagal menjadi tim ketiga yang selalu bikin gol di 40 pertandingan secara beruntun di ajang Serie A Italia. Sebelumnya Juventus sudah 2 kali melakukan ini, yakni 43 kali pada tahun 2014 dan juga 44 kali di tahun 2017. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak goda tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.